Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tindakan King Ruo yang membunuh sang jenderal membuat pemimpin kota dan jenderal lainnya begitu ketakutan, tetapi tidak dengan sosok Paruhbaya yang dipanggil leluhur sebelumnya. "Kamu," ucapnya menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. "Apakah ada yang salah?" tanya King Ruo dengan tenang. "Apakah kamu ingin memamerkan kekuatan pada kami? Jangan bercanda. Bukankah kamu sebelumnya juga melihat bahwa dia akan menghalangi penyelidikanku? Benar, tapi mengapa harus membunuh orang-orangku?" Sus. King Ruo bergerak menuju aula istana tersebut, mengabaikan sosok leluhur tersebut sambil membawa sosok menteri yang masih berada dalam cengkraman tangannya. Namun saat dirinya akan memasuki aula istana, tiba-tiba sosok Paruhbaya itu menghentikannya. "Memasuki rumah orang lain, apakah kamu sudah mendapat izin dari pemiliknya?" Menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. "Bukankah sebelumnya kamu ingin meminta bukti? Lalu mengapa menghalangiku? Lagi pula jika menunggu izin dari kalian, harus menunggu sampai kapan? Jika aku tidak mengizinkannya bagaimana? Jangan menguji kesabaranku. Apakah kamu juga ingin seperti jenderal sebelumnya?" ucap King Ruo yang kini mulai kesal. "Apakah kamu kira hanya kamu yang dapat melakukannya?" Menatap King Ruo dengan tajam. "Dengan kekuatan abadi tingkat dasar saja kamu sudah begitu berlagak. Apakah kamu pikir aku tidak mengetahui penyamaranmu yang sangat buruk ini?" Kata-kata King Ruo membuat sosok tersebut terdiam, lalu bergerak menjaga jarak, membuat sosok menteri yang masih berdiri dalam cengkeraman tangan King Ruo tersebut mematung, bahkan mulai membasahi dirinya. "Kamu," ucap King Ruo sambil melepaskan cengkeramannya, lalu mengibaskan tangannya. Sosok itu terlempar ratusan meter hingga menghantam dinding istana. Duar. Ledakan keras memecah ketegangan tempat itu. "Kamu," ucap sosok tersebut semakin kesal karena King Ruo terus mengabaikannya. Setelah melepaskan sosok menteri dari cengkeramannya, dan memastikan sosok leluhur yang murka tersebut menjaga jarak darinya, King Ruo lalu kembali bergerak dengan perlahan. Sosoknya memasuki istana tersebut dengan tenang. "Leluhur, apakah dia benar-benar kuat? Atau hanya sekedar menggertak? Apakah kamu pikir dia bercanda? Jika dia lemah bagaimana mungkin dia berani datang ke tempat ini seorang diri?" jawab sang leluhur dengan wajah yang masih kesal. "Lalu leluhur, apa yang harus kita lakukan?" Dengan wajah serius. "Seharusnya kalian juga berpikir," jawabnya dengan kesal, membuat pemimpin kota dan jenderal kerajaan itu terdiam. Di dalam istana, King Ruo mendarat di aula istana dengan perlahan, mendapati anak panah emas berhenti di atas kotak giok hijau besar. Dengan perlahan, King Ruo lalu memeriksa isi kotak giok itu dan menemukan begitu banyak cincin penyimpanan tingkat tinggi. Ini benar-benar aura Murong Sipeng dan rombongannya, tapi di mana pedang Sue Luo? Lalu apakah ini cincin penyimpanan Hong Mian dan rombongannya? King Ruo membatin lalu membawa kotak giok itu keluar dari aula istana tersebut. Sosoknya keluar dari aula istana yang langsung disambut dengan tatapan tajam ribuan prajurit elit kerajaan Ming, yang kini bersiap melepaskan serangan segel mantra formasi. Tanpa takut sedikit pun, King Ruo terus bergerak hingga akhirnya tiba di hadapan mereka. Di dalam kotak giok ini berisi belasan cincin penyimpanan orang-orangku. Apakah ada yang bisa menjelaskannya? Menatap semua orang dengan tajam. "Jawab pertanyaanku." King Ruo dengan suaranya yang meninggi saat tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. "Ada begitu banyak cincin penyimpanan di dalam kotak giok itu, lalu bagaimana kami tahu jika itu adalah orang-orangmu? Bisa saja kamu menipu kami supaya dapat mengambilnya," ucap pemimpin kota dengan santai.
Reaksi pemimpin kota yang kini tampak santai membuat King Ruo sedikit terkejut. Sepertinya dia memiliki bantuan kekuatan, batinnya dengan tenang sambil mengeluarkan pedang Sueluo dari dalam cincin penyimpanannya. Sus! Pedang tersebut mengambang di hadapan mereka. Pedang itu, ucap seorang jenderal menatap pedang Sueluo dengan serius. Benar, itu adalah pedang yang ada di dalam cincin penyimpanan orang-orang kota bunga Semi Selatan. Jenderal menanggapi, ternyata kamu berasal dari kota bunga Semi Selatan. Leluhur, dia adalah musuh kita, ucap pemimpin kota tersebut dengan serius. Musuh? Tanya King Ruo dengan heran. Kota bunga Semi Selatan adalah musuh kami, jika bukan karena larangan dari Yang Mulia Kaisar, sudah kami serang kota kalian itu. Musuh, ucap King Ruo sekali lagi dengan heran. Pendiri kota kalian Nangong Singtai adalah penjahat busuk yang sesungguhnya, karena dia adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian leluhur kami Ningsuan. Ucap pemimpin kota tersebut, membuat wajah King Ruo langsung memerah. Itu artinya kalian memusuhi klan Sen Nangong, bukan klan lainnya yang ada di kota itu. Benar, tapi kalian tinggal di kota itu. Bukankah itu artinya kalian adalah anjingnya? Jawab sosok lainnya menanggapi. King Ruo menggelengkan kepalanya. Kalian benar-benar tidak dapat membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah, tidak dapat membedakan apa yang baik dan yang buruk. Lalu mengibaskan tangannya. Sus! Sapuan angin kekacauan melesat, menyapu kawasan tersebut dengan hebat. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mengubah ratusan prajurit elit kerajaan yang terkena sapuan angin tersebut menjadi kabut darah. Sangat kuat, ucap prajurit yang selamat dari sapuan angin tersebut bergerak menjaga jarak. Yang merasa bukan klan Ning, tinggalkan kota ini sekarang juga. Jika dalam hitungan ke-10 tidak ada yang mau pergi, maka kalian akan lenyap bersama kota ini. Ucap King Ruo dengan suaranya yang memenuhi seisi kota, sambil mulai menghitung. 1, ucapnya dengan lantang, membuat kota yang sebelumnya begitu tenang, kini menjadi tegang. Yang Mulia, bagaimana ini? Ucap para jenderal kerajaan, berbicara pada pemimpin kota melalui telepati. Saat hiruk-pikuk mulai menghidupkan suasana kota yang sebelumnya begitu tenang tersebut. Harapan satu-satunya hanya pada leluhur, tapi sosok ini bahkan tidak takut sama sekali. Pemimpin kota menanggapi, sambil menatap King Ruo yang terus menghitung. Tapi Yang Mulia, jika kita mengikuti perintahnya, itu artinya kita membiarkan dia. Berikan panggilan tanda bahaya, panggil semua kekuatan untuk membunuhnya, ucap sang pemimpin kota menanggapi. Baik, Yang Mulia, sambil menjaga jarak dengan King Ruo, dan membuat panggilan tanda bahaya. Siapa kamu sebenarnya? Tanya seorang menteri, menatap King Ruo yang berdiri di udara dengan sikapnya yang mendominasi. Apakah itu penting? Bukankah sebelumnya kalian mengatakan kami yang tinggal di kota bunga Semi Selatan adalah anjing klan Sen Nangong? Jawab King Ruo sambil terus menghitung. Di tempat lain, di setiap sudut penjuru kota, hiruk-pikuk massa yang panik karena ancaman King Ruo, bergerak ke berbagai arah, ada yang bergerak meninggalkan kota. Namun sebagian dari mereka yang merupakan para kultivator tingkat tinggi bergerak menuju pusat kota setelah melihat tanda bahaya yang dibuat oleh jenderal kerajaan. 7, ucap King Ruo sambil terus menghitung, bersamaan dengan pasukan elit kerajaan yang terus berdatangan, mengepungnya dari berbagai arah. Sus, pasukan bantuan tersebut terus berdatangan, bergabung dengan pasukan lainnya, sambil mempersiapkan serangan mereka. Yang ingin mati, datanglah, ucap King Ruo sambil menghitung. 8, ucapnya lantang dengan suaranya yang bergema hingga di sudut-sudut kota. Pada saat King Ruo hendak melanjutkan hitungan yang ke-9, tiba-tiba dari berbagai arah melesat berbagai jenis serangan yang diarahkan padanya. Sus, kilatan cahaya yang menyilaukan mata hingga menerangi langit kota tersebut bergerak mengurung King Ruo. Duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang langit kota, bersamaan dengan ratusan sosok yang terlempar ke berbagai arah, bahkan mereka yang berada di tingkat 3 hingga tingkat 7 berubah menjadi kabut darah.
Sangat kuat, ucap leluhur klan Ning tersebut mematung, saat melihat King Ruo bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. 9, ucapnya melanjutkan hitungannya, tanpa bergerak sedikit pun. Leluhur, bagaimana ini? Dia ternyata abadi tingkat tinggi, apakah dia seorang Nangong? Serang, jawabnya memberi perintah, sambil bergerak melepaskan serangan terkuatnya. Sus, kilatan cahaya emas yang menerangi langit kota Ning kembali muncul, bergerak, dan mengurung King Ruo. Duar, ledakan maha dahsyat kembali bergema, mengguncang langit kota Ning dengan hebat, bahkan serangan itu menghancurkan segel perlindungan langit kota. Sus, ribuan sosok yang terkena serangan balik dari serangan yang mereka lepaskan, terlempar ke berbagai arah dengan terluka parah. Melihat serangan mereka kembali gagal, membuat ribuan pasukan yang terluka parah tersebut meninggalkan tempat itu. Mundur, dia sudah berada di tahap abadi, ucap beberapa sosok paruh baya yang merupakan pasukan bantuan dari setiap klan yang ada di kota itu mengingatkan, sambil bergerak membawa rombongannya meninggalkan tempat itu, membuat pemimpin kota dan jenderal pasukannya menjadi panik. 10, ucap King Ruo dengan lantang, lalu bergerak naik ke atas langit, melepaskan emas, lalu menyegel seluruh langit kota Ning. Setelah menyerangku 2 kali, dan tidak mengindahkan peringatanku, apakah kalian pikir masih dapat pergi meninggalkan tempat ini dengan mudah? Waktu kalian sudah habis, ucap King Ruo sambil melepaskan 12 bilah pedang Sue Luo. Sus, pedang tersebut bergerak ke berbagai arah, menebas siapa saja yang ada di tempat itu dan membunuhnya dengan seketika. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang langit kota Ning, bersamaan dengan cipratan darah yang menyembur dari potongan tubuh yang berjatuhan. Oh tidak, ucap semua orang panik, bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Bajingan ini, ucap leluhur klan Ning tersebut dengan murka, mengedarkan kekuatan abadi dari tubuhnya. Sus, satu lingkaran cahaya muncul di belakang punggungnya, lalu bergerak ke arah King Ruo sambil melepaskan serangan terkuatnya. Lihat, leluhur Ningdabao mulai serius, ucap para jenderal tersebut, menyemangati pasukannya untuk membantu Ningdabao. Sus, tapak emas raksasa yang dapat melukai abadi tingkat dasar tersebut bergerak menyerang King Ruo bersamaan dengan ratusan tembakan tombak, tebasan pedang dan ratusan anak panah emas. Sus, sapuan angin kekacauan kembali muncul, menghalau serangan tersebut dengan mudah. Duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang langit kota, melempar ribuan prajurit yang terkena gelombang ledakan ke berbagai arah. Sangat kuat, ucap ribuan prajurit tersebut dengan wajah pucat pasi, yang kini benar-benar kehilangan semangat pertempuran. Sus, mereka bergerak, menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, namun tebasan pedang Sue Luo dan tebasan cahaya bulan bergerak mendahului gerakan mereka. Sus, sosok yang tertebas oleh pedang tersebut berjatuhan, membasahi langit kota Ning dengan darah. Duar, ledakan dahsyat yang disertai raungan kesakitan, dan suara tangisan putus asa, membuat tempat itu benar-benar mencekam. Pemusnahan. Ini pemusnahan, ucap prajurit yang terluka parah menangis putus asa, menatap kilatan cahaya keemasan yang bergerak ke berbagai arah yang membunuh apa saja yang melepaskan aura kehidupan. Sus, sosok King Ruo memburam lalu muncul di hadapan leluhur klan Ning. Kamu, ucapnya bergerak mundur, namun serangan tapak emas King Ruo mendahului gerakannya. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat serangan tapak itu mengenai tubuhnya dengan telak. Sus, sosok itu melempar hingga ratusan meter dengan darah segar menyembur dari mulutnya. Sangat kuat, ucapnya dengan wajah pucat pasi, sambil menyeka darah segar yang keluar dari mulutnya. Namun belum sempat sosok tersebut memulihkan diri, tiba-tiba sosok King Ruo kembali memburam, lalu muncul di hadapannya. Kamu, ucapnya terbatas saat King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya. Ah, teriaknya berusaha melepaskan diri, namun semakin kuat dirinya melakukan perlawanan, maka semakin kuat cengkeraman King Ruo pada lehernya.
Melihat Ningda Bao yang merupakan satu-satunya harapan telah ditaklukkan oleh King Ruo, sang jenderal dan ribuan prajurit yang masih berada di tempat itu langsung meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Mereka bergerak pergi, termasuk pemimpin kota yang meninggalkan pusat pertempuran dengan wajah pucat pasi. Ingin pergi, tidak semudah itu, ucap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan tembakan bola-bola petir raksasa yang bergerak ke berbagai arah. Oh tidak, teknik petir angin, ucap Ningda Bao membatin, menatap bola-bola petir yang meledak tersebut dengan bibir bergetar. Sepertinya kamu mengenal teknik seranganku, ucap King Ruo sampai mencengkeram lehernya. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Bukankah sudah terlambat untuk bertanya? Apalagi sebelumnya aku sudah memberi kesempatan, ucap King Ruo sambil melepaskan bola-bola petir tersebut ke berbagai arah, yang terus meledak, menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Oh tidak, ucapnya kini menangis. Tanpa menghiraukan tangisan Ningda Bao, King Ruo lalu bergerak mengejar sosok pemimpin kota yang menggunakan senjata tingkat tinggi untuk melindungi dirinya. Sosoknya muncul di hadapan bola emas yang melindungi pemimpin kota tersebut dan meledakannya. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosok pemimpin kota yang ada di dalamnya dengan tubuh bersimbah darah. Tuan, ucapnya terbata, dengan ketakutan yang mendalam, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Tenanglah, aku tidak akan membunuhmu sekarang, ucap King Ruo sambil menyegel tubuhnya ke dalam bola emas transparan. Setelah menyegel pemimpin kota tersebut, King Ruo lalu mengambil mutiara jiwa abadi Ningda Bao yang berada di cengkraman tangan kanannya dengan paksa. Ah! Teriaknya berusaha melakukan perlawanan, namun sosoknya tiba-tiba terdiam saat aura abadi tingkat 4 Dai Feng Shu dan Ying Huai menindasnya. Oh tidak, tuan ini, ucapnya terbatas sambil menangis, saat mutiara jiwa abadi terlepas dari dantiannya. Tanpa menghiraukan tangisan Ningda Bao, King Ruo lalu menyegel mutiara jiwa abadinya dengan tenang, lalu menyegel sosoknya ke dalam bola emas transparan bersamaan dengan pemimpin kota. Setelah menyegel kedua sosok tersebut, King Ruo lalu mengedarkan kekuatan puncaknya, membunuh puluhan ribu prajurit dan pasukan khusus yang ditugaskan oleh setiap klan untuk melawannya. Sosoknya bergerak seperti kilatan cahaya, membunuh mereka yang terkurung di dalam kota itu tanpa sisa. Oh tidak, ucap Ningda Bao dan pemimpin kota tersebut menangis, menatap ribuan anggota klannya yang terbunuh di hadapannya. Setelah membunuh semua orang yang ada di kota itu tanpa sisa, King Ruo lalu membuat segel tangan. Kedua belas pedang Sui Luo yang sebelumnya bergerak ke berbagai arah tersebut lalu menyatu membentuk pedang emas raksasa sepanjang 7 meteran. Karena dari awal pun Wang Yunjing juga tidak menginginkan kota ini, maka aku akan menghapusnya, ucap King Ruo, membuat Ningda Bao dan pemimpin kota itu begitu terkejut. Kilatan cahaya keemasan yang melepaskan niat kehancuran dan serangan petir abadi kuno tersebut menerangi langit malam kota Ning. Oh tidak, ucap Ningda Bao dan pemimpin kota itu berteriak histeris, saat tebasan pedang itu membelah kota. Duar, ledakan dahsyat tersebut terus bergema, dengan suara gemuruh hebat, saat akar spiritual langit dan bumi, akar spiritual emas, serta berbagai jenis Jingshen lainnya yang tersegel di dasar gunung batu tersebut terlepas dan keluar. Tembakan segel bola emas langsung mengurung akar spiritual langit dan bumi yang menopang gunung raksasa tersebut. Oh tidak, ucap Ningda Bao menangis, saat melihat gunung raksasa yang telah kehilangan kekuatan spiritual langit tersebut terjatuh dari langit. Di tempat lain, puluhan ribu penduduk kota Ning yang berhasil meninggalkan kota tersebut, masih berada di tempatnya, menjaga jarak sambil mengamati kekacauan yang terjadi di dalam kota tersebut dengan seksama. Di saat mereka diburu oleh rasa penasaran, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya keemasan raksasa membelah langit kota Ning, bersamaan dengan suara ledakan dan gemuruh dahsyat yang mengguncang kawasan itu dengan hebat. Oh tidak, ucap mereka histeris. Ini benar-benar mengerikan, ternyata ancaman itu bukan sekedar bualan. Apa yang telah dilakukan oleh pemimpin kota hingga mengundang kekuatan yang sangat mengerikan ini?
Menatap gunung batu raksasa yang mengambang di udara tersebut terbelah dan terjatuh dari langit. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Pergi dan tinggalkan tempat ini sejauh mungkin, ucap salah satu parubaya, bergerak membawa rombongannya meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncak mereka. Sus, satu persatu rombongan besar tersebut bergegas pergi, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Di atas langit kota Ning, King Ruo yang telah selesai menyegel akar spiritual langit dan bumi gunung batu raksasa tersebut, lalu bergerak menghampiri segel bola emas transparan yang mengurung Ning Dabao dan pemimpin kota yang kini terdiam mematung. Sebelumnya kalian telah membunuh orang-orang kota bunga semi selatan dengan bebas, sekarang rasakan bagaimana kalian menyaksikan kehancuran kota ini, ucap King Ruo yang tiba-tiba menjeda kata-katanya, lalu mengarahkan pandangannya ke arah timur. Jika ada yang ingin kalian katakan, datanglah. Jangan bersembunyi di tempat itu atau aku juga akan membunuh kalian tanpa alasan, ucap King Ruo dengan serius. Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, tiba-tiba awan hitam yang terlihat tenang tersebut bergetar, bersamaan dengan ledakan aura yang bergerak meninggalkan tempat itu. Mengawasi pekerjaanku, lalu pergi begitu saja, maaf aku tidak mengizinkannya, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak menyusul sosok yang bergerak pergi tersebut, sambil membawa segel bola emas transparan yang mengurung Ning Dabao dan pemimpin kota. Sosoknya bergerak, melesat seperti kilatan cahaya, menyusul sosok yang mengamatinya. 100 meter di hadapan King Ruo, 3 sosok dengan wajah pucat pasi, bergerak meninggalkan kawasan langit kota Ning dengan kekuatan puncak mereka. Sialan, saudara, bagaimana ini? Terus bergerak, ucap pemimpin kelompok sambil melepaskan tembakan 3 bilah pedang emas. Ketiga bilah pedang emas yang melepaskan ledakan aura pembunuhan tersebut bergerak menghadang King Ruo. Tebasan cahaya perak itu meledakkan pedang emas tersebut, menerangi dan mengguncang langit malam dengan hebat. Kilatan cahaya keemasan dari serangan pedang emas kembali muncul, mencoba menghadang pergerakan King Ruo, namun serangan pengalihan tersebut dengan mudah dihancurkan oleh King Ruo. Aksi kejar-kejaran tersebut berlangsung, dengan kilatan cahaya yang bergerak, dan ledakan dahsyat yang terus bergema mengguncang, dan menerangi langit malam wilayah utara Kekaisaran Shenwang. Tidak ingin menarik perhatian kekuatan organisasi langit lainnya, King Ruo lalu menggunakan teknik rantai mutiara 6 bintang, yang membantu meningkatkan kecepatannya. Sosoknya melesat, dan muncul di hadapan ketiga sosok tersebut. Berhenti kalian, atau aku benar-benar membunuh kalian tanpa alasan, ucap King Ruo, membuat ketiga sosok abadi tersebut langsung berhenti. Wakil pemimpin pedang selatan, ucap pemimpin kelompok tersebut terbata, menatap King Ruo yang menggunakan tampilan Dai Feng Shu tersebut dengan ketakutan. Wakil pemimpin pedang selatan, apakah dia berasal dari organisasi pedang langit, ucap Ning Dabao. Berbicara pada ketiga sosok abadi tersebut melalui telepati. Benar, dia adalah Dai Feng Shu yang terkenal itu, jawab sosok tersebut dengan serius, membuat Ning Dabao kini terdiam. Ternyata kalian mengenaliku, jika demikian mengapa kalian pergi? Tanya King Ruo. Karena kami tidak ingin mengganggu Anda, jawab pemimpin kelompok tersebut terbata. Tapi kalian sudah mengawasiku, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tapi wakil pemimpin, bagaimanapun juga, ini adalah pekerjaan kami. Jika demikian dari organisasi langit mana kalian? Tanya King Ruo dengan serius. Teratai langit, wakil pemimpin. Kebetulan sekali, ucap King Ruo sambil bergerak mendekati ketiga sosok itu dengan tenang. Maksud, wakil pemimpin? Tanya pemimpin kelompok tersebut dengan perasaan lega. Medan pertempuran abadi tiba-tiba muncul dan mengurung mereka. Wakil pemimpin pedang selatan, ini, menatap King Ruo dengan serius. Sudah mengetahui rahasiaku, apakah kamu pikir dapat pergi dari tempat ini? Sambil bergerak mendekati ketiga sosok itu dengan santai. Wakil pemimpin pedang selatan, jangan bercanda. Ini adalah wilayah kami,
apakah kamu yakin ingin melawan kami? Ucap pemimpin kelompok tersebut yang tiba-tiba menjadi tegas. Selama rombongan kalian tidak mengetahui kalian mati di tempat ini, lalu apa yang aku khawatirkan? Ucap King Ruo menanggapi dengan tenang. Kamu menatap King Ruo dengan tajam. Saudara, bagaimana ini? Ucap sosok lainnya, berbicara melalui telepati. Tidak ada pilihan, sambil menunggu pasukan bantuan datang, tahan dia dengan seluruh kekuatan kita. Jawab pemimpin kelompok tersebut dengan serius, sambil memecahkan lencana giok merah, bersamaan dengan ledakan kekuatan abadi menyelimuti tempat itu. Sus! Dua lingkaran cahaya muncul di belakang punggung pemimpin kelompok tersebut, sedang dua sosok lainnya berada di tingkat dasar. Sus! Sosok King Ruo tiba-tiba memburam dari pandangan mereka, bersamaan dengan suara tamparan keras yang melempar kedua sosok lainnya. Sangat cepat, ucap pemimpin kelompok tersebut terkejut, namun belum hilang keterkejutannya tiba-tiba sosok King Ruo muncul di hadapannya. Sus! Sosoknya bergerak untuk menjaga jarak, namun tamparan King Ruo mendahului gerakannya. Plak! Tamparan keras tersebut mengenai wajahnya, melempar sosoknya hingga ratusan meter. Duar! Ledakan keras saat tubuhnya menghantam dinding perisai medan pertempuran abadi. Ah! Rintihnya kesakitan dengan wajah memerah, namun belum sempat dirinya bergerak tiba-tiba sosok King Ruo kembali muncul di hadapannya, dan mencengkram lehernya. Rintihnya kesakitan, mencoba melepaskan diri, namun perlawanannya tiba-tiba terhenti saat ledakan aura Dai Fengsu dan Ying Huoi menindas dirinya. Setelah memastikan sosok tersebut tidak melakukan perlawanan, King Ruo lalu melepaskan segel mantra formasi emas, lalu mengambil mutiara kehidupan abadinya dengan paksa. Wakil pemimpin pedang selatan, ini, ucapnya terbata, mencoba melakukan perlawanan. Ah, rintihnya kesakitan, saat kekuatan abadi terlepas dari jiwanya. Setelah mengambil mutiara jiwa abadi dan cincin penyimpanannya, King Ruo lalu melempar sosok tersebut ke dalam segel bola emas yang mengurung Ning Dabao dan pemimpin kota Ning. Di sisi lainnya, duar! Ledakan dahsyat terus bergema saat kedua sosok abadi tersebut sedang berusaha menghancurkan dinding segel medan pertempuran abadi untuk meninggalkan tempat itu. Oh tidak, ucap kedua sosok itu panik, saat melihat King Ruo yang telah selesai menyegel mutiara jiwa abadi pemimpin kelompoknya, bergerak ke arah mereka. Sus! Mereka bergerak melepaskan serangan sambil menjaga jarak dengan King Ruo. Namun serangan tapak emas menghalau serangan mereka, bersamaan dengan tebasan cahaya perak yang muncul memotong tubuh mereka. Duar! Ledakan dahsyat bergema saat potongan tubuh yang terjatuh tersebut kembali mendapatkan serangan petir abadi tanpa warna, dan mengubahnya menjadi kabut darah, membuat pemimpin kota Ning Dabao dan pemimpin kelompok tersebut terdiam. Ini benar-benar mengerikan, ucap Ning Dabao dengan suara tertahan. Di hadapan mereka, King Ruo yang telah mengambil mutiara jiwa abadi kedua sosok yang terbunuh tersebut tiba-tiba bergerak pergi sambil membawa segel bola emas transparan yang mengurung ketiga tawanannya. Sosok King Ruo bergerak naik ke atas langit, hingga berada di wilayah kehampaan lalu bersembunyi di tempat itu. 2 menit kemudian setelah King Ruo pergi, 10 sosok dengan kekuatan abadi tingkat 1 hingga tingkat 3 bergerak mendekati tempat pertempuran sebelumnya. Mereka tiba di tempat itu sambil melepaskan segel pencari jejak. Ini sangat aneh, walaupun berada di dalam medan pertempuran abadi, setidaknya jejak pertempuran tersebut pasti masih tersisa. Benar, bahkan mantra formasi pencari jejak juga tidak bekerja. Sepertinya sosok ini adalah ahli mantra formasi, ucap sosok lainnya menanggapi. Lalu bagaimana kabar dari aula informasi? Saudara Shinsai dinyatakan masih hidup, namun saudara Gui dan saudara Ji dinyatakan telah tewas. Seorang ahli mantra formasi. Siapa sosok ini sebenarnya? Kita bahkan tidak pernah bertikai dengan kelompok yang memiliki kekuatan seperti itu. Apakah dia berasal dari organisasi Tanda Dewa? Jangan berbicara sembarangan, organisasi Tanda Dewa tahu batasannya. Di antara kelompok pelindung langit,
merekalah yang paling berhati-hati dalam bertindak, ucap pemimpin kelompok tersebut mengingatkan dengan serius. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Karena saudara Shinsai masih hidup, maka teruskan pencarian. Baik, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di atas langit, di tempat persembunyiannya, di dalam segel bola emas, King Ruo berdiri dengan tenang, mengawasi kelompok tersebut dengan seksama. Saudara, aku di sini, ucap Shinsai, berteriak sekuat tenaga di dalam segel bola emas lainnya. Menatap kemunculan rombongannya dengan penuh semangat. Tuan, jangan membuat gaduh. Bukannya mendapat bantuan, yang ada kita akan mendapat kesusahan. Karena segel ini benar-benar telah mengunci kita dari dunia luar, ucap Ningdabao dengan serius, membuat Shinsai yang sebelumnya begitu senang melihat kedatangan kelompoknya kini hanya bisa terdiam. Ternyata mereka cukup tanggap, hanya saja masih begitu lambat, ucap King Ruo sambil menatap Shinsai. Ningdabao dan pemimpin kota Ning yang terdiam. Wakil pemimpin Pedang Selatan, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi, ucap Shinsai memohon, menatap King Ruo dengan serius. Tenanglah, aku akan mendatangi gunung kecil api putih, ucap King Ruo dengan santai, sambil menggunakan tampilan aslinya membuat Shinsai, Ningdabao dan pemimpin kota Ning begitu terkejut. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Shinsai dengan serius. Kamu, ucap Ningdabao terbata. Apakah kamu mengenaliku? Tanya King Ruo. Zengin Ruo, apakah kamu Zengin Ruo? Benar, aku Zengin Ruo, jawab King Ruo dengan santai. Jadi siapa kamu sebenarnya? Tanya Ningdabao dengan serius. Bukankah kamu sudah mengenali teknik rahasiaku sebelumnya? King, ternyata kamu seorang king, ucapnya terbata. Menurutmu, ucap King Ruo dengan tenang. Ternyata dia seorang king. Shinsai membatin dengan perasaan ngeri. Oh tidak leluhur, ternyata kita telah menyinggung seorang king, ucap pemimpin kota berbicara pada Ningdabao melalui telepati. Benar, jawab Ningdabao menanggapi dengan perasaan sedih. Tapi tuan, kami benar-benar tidak tahu jika yang kami hadapi sebelumnya adalah anggota klan King, ucap pemimpin kota berbicara pada King Ruo dengan serius. Jika kalian bertanya, aku yakin orang-orangku pasti bicara. Lagi pula, siapa suruh kalian membunuh orang dengan sembarangan, apalagi dengan dendam buta? King Ruo menanggapi, membuat pemimpin kota Ningdabao terdiam. Dendam buta, maksud tuan? Tanya Ningdabao. Tanpa menjawab, King Ruo mengeluarkan kristal kenangan, lalu meneteskan kekuatan darahnya. Sus, bola kristal tersebut menampilkan perbincangan King Ruo dengan Nangong Singtai, yang juga menampilkan Dai Fengsu yang terduduk dengan wajah pucat pasi. 15 menit kemudian, bola kristal tersebut meredup bersamaan dengan hancurnya sosok Nangong Singtai yang berubah menjadi kabut darah. Jadi misi ke Gunung Nanjin itu adalah perintah Wang Yunjing untuk membunuh leluhur Ning Xuan dan keempat jenderal lainnya yang dianggap telah melakukan pelanggaran, ucap pemimpin kota dengan serius. Jadi selama ini kami telah ditipu, ucap Ningdabao dengan wajah sedih. Bukan ditipu, tetapi karena kalian bodoh. Jika kalian dengan serius mencari informasi tersebut, bagaimana bisa kalian tertipu? Lalu tuan, apa hubungannya Dai Fengsu dan Nangong Singtai? Tanya Shinsai. Nangong Singtai adalah anggota organisasi Pedang Langit, jawab King Ruo membuat Ningdabao dan pemimpin kota terdiam. Leluhur, itu artinya selama ini kita telah melakukan kesalahan besar, ucap pemimpin kota Ning tersebut dengan wajah sedih. Tuan, bunuh saja kami, ucap Ningdabao dengan serius. Baik, tapi itu nanti, karena akan ada orang yang melakukannya, jawab King Ruo sambil melempar segel bola emas tersebut ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan segel bola emas tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat persembunyiannya, bergerak kembali ke kota bunga semi selatan. Sus, sosoknya bergerak, melesat dengan kecepatan puncaknya, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Menjelang pagi, saat terus bergerak kembali ke kota bunga semi selatan,
Tiba-tiba King Ruo melihat belasan kelompok dari berbagai latar belakang kekuatan, terus bergerak berpapasan dengannya. Apakah telah terjadi sesuatu? Batinnya, lalu bergerak menghampiri rombongan tersebut. Tuan-tuan, maaf mengganggu perjalanannya, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, menghentikan kelompok tersebut. Tuan muda, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya pemimpin kelompok dengan ramah. Sebelumnya aku terus melihat beberapa kelompok besar yang sepertinya bergerak ke arah utara, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Ruo dengan serius, membuat para pemuda yang ada di kelompok tersebut saling berpandangan. Apakah Tuan Muda benar-benar tidak tahu peristiwa yang sangat mengerikan terjadi di kota Ning? Kota Ning, ada apa dengan kota itu? Tanya King Ruo dengan wajah serius. Kota itu baru saja dihancurkan oleh seorang abadi, jawab pemimpin kelompok dengan serius. Jika demikian, lalu mengapa tuan-tuan pergi ke tempat itu? Bukankah itu sama saja mengantar nyawa? Kata-kata King Ruo membuat mereka saling berpandangan. Tuan benar, tapi kami ingin memastikan peristiwa itu, ucap pemimpin kelompok menjelaskan tujuannya. Baiklah, Tuan. Terima kasih informasinya, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak pergi, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Tetua, ada yang aneh dengan orang itu, ucap seorang pemuda berbicara pada tetua yang memimpin kelompok tersebut. Benar, tapi sudahlah, jawab pemimpin kelompok tersebut menanggapi lalu membawa rombongannya melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, sosok King Ruo melesat ke atas langit, lalu bergerak di wilayah kehampaan. Sepertinya berita kehancuran kota tersebut telah diketahui oleh banyak orang. King Ruo membatin, sambil terus bergerak dengan tenang. Di tempat lain, kota bunga semi selatan di aula istana klan Shen Hong. Hong Tianqi yang sedang berbincang-bincang bersama para tetua klan, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang tetua yang memasuki ruangan tersebut dengan gembira. Tetua Wanding, ada apa? Tanya Hong Tianqi dengan penasaran. Patriark, kabar gembira dari saudara Mian, saat ini mereka sedang berada di kota Biangui dan sedang memulihkan diri, jawab Hong Wanding dengan penuh semangat, membuat mereka yang ada di dalam ruangan itu menjadi tenang. Akhirnya kita mendapat kabar dari mereka, ucap tetua lainnya dengan tenang. Lalu Patriark, apa rencana kita selanjutnya? Tanya salah satu tetua dengan serius. Aku minta kesediaan tetua Wanding untuk menjemput tetua Mian dan rombongannya, jawab Hong Tianqi dengan perasaan lega. Baik, ucap Wanding dengan hormat. Pada saat sosok paruh baya tersebut hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba seorang murid jaga memasuki ruangan dengan wajah serius. Prajurit, ada apa? Tanya Hong Tianqi. Patriark, kota Ning telah dilenyapkan. Apa? Kota Ning telah dilenyapkan. Benar Patriark, ucap prajurit tersebut sambil menyerahkan lencana giok hijau yang berisi pesan jiwa pada Hong Tianqi. Patriark, bagaimana? Tanya Hong Wanding yang begitu penasaran membuyarkan lamunannya. Kota Huntian baru saja didatangi ribuan penduduk kota Ning, jawabnya dengan serius. Baru saja Hong Tianqi menjawab pertanyaan tetua tersebut, tiba-tiba seorang murid jaga lainnya memasuki ruangan. Prajurit, ada apa? Tanya Hong Wanding dengan penasaran. Tetua, berita dari saudara yang berada di kota Hundun, bahwa kota itu baru saja didatangi ribuan penduduk kota Ning, jawabnya dengan hormat, membuat ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Selama ribuan tahun, tidak pernah ada peristiwa seperti ini. Apakah para pelindung langit sudah tiada? Ucap Hong Tianqi sambil mengedarkan pandangannya menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan perasaan tidak tenang. Kasus ini terjadi bersamaan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Patriark Zengin Ruo di kawasan tersebut. Apakah ini ada hubungannya? Tetua, jangan bicara sembarangan, ucap Hong Tianqi dengan serius, memotong kata-kata tetua tersebut. Membuat tempat itu kembali hening. Patriark, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Panggil semua anggota klan yang sedang berada dalam misi,
dan jemput tetua Mian di kota Biangui, jawab Hong Tianqi dengan serius. Baik, Patriark. Di tempat lain, berita kehancuran kota Ning ternyata telah sampai di istana kota Bunga Semi Selatan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya si Chou Si, menteri dari klan Sen Si Chou yang kebetulan melaporkan peristiwa tersebut, menatap Nangong Ming dengan serius. Panggil para patriark klan, kita akan membicarakan masalah ini, jawab Nangong Ming dengan serius. Baik, Yang Mulia. Di tempat lain, aula klan Sen Zhenyin. Duduk di dalam ruangan itu, Kim Yong Jun, Xuan Wu Zuxian, Luo Zhao, Yin Gan, Murong Wende, Husan, Tu Hai, Zin, Zan, Mao Huo, Wu Yahai, Jin Se, Yulin Sa, Liong Hei, Qiong Du, Yang Song, dan Yang Beidao. Membicarakan proses persiapan peresmian kediaman klan Sen Zhenyin dengan tenang. Tuan Muda, acara peresmian ini akan dimulai dengan penyambutan dari pemimpin kota yang akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Lalu di hari kedua akan ada lelang sumber daya dan senjata tingkat tinggi, dan di hari ketiga dilanjutkan dengan acara pertandingan generasi muda kota Bunga Semi Selatan, ucap Yin Gan. Baik Paman, aku setuju, jawab King Yong Jun. Namun kita masih belum bisa menentukan hadiah bagi pemenang dari pertandingan tersebut, ucap Husan. King Yong Jun menganggukkan kepalanya. Paman, bagaimana? Sambil menatap Luo Zhao. Mengenai hadiah ini, sebaiknya kita tunggu penguasa muda kembali, jawab Luo Zhao menanggapi. Baik Paman, jawab King Yong Jun sambil menganggukkan kepalanya. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba segel perlindungan langit klan bergetar. Tuan Muda, seseorang sedang berusaha memasuki tempat ini, ucap Yin Gan dengan serius. Tenanglah, jawab King Yong Jun, sambil meminta Xuan Wu Zuxian untuk memeriksa sosok tersebut. Namun belum sempat Xuan Wu Zuxian bergerak dari tempatnya, tiba-tiba seorang prajurit memasuki aula istana tersebut dengan tergesa-gesa. Prajurit, ada apa? Tanya Murong Wende dengan serius. Patriark, ada orang asing yang tiba-tiba muncul di halaman istana, jawab prajurit dari klan Sen Murong tersebut dengan serius. Tuan Muda, bagaimana ini? Tanya Murong Wende. Bawa masuk, ucap King Yong Jun dengan tenang. Tapi Tuan Muda, dapat melewati segel perlindungan klan, dapat dipastikan sosok ini pasti sudah berada di tahap abadi, ucap Murong Wende dengan wajah khawatir. Tenanglah, ada tetua Xuan Wu Zuxian di tempat ini. Jika dia memang orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan kita, mungkin saat ini dia pasti sudah ditolak oleh segel tersebut, ucap King Yong Jun dengan tenang. Tuan Muda benar. Baik, Tuan Muda, ucap Murong Wende dengan hormat, lalu keluar menjemput sosok asing yang muncul di halaman istana tersebut. Tidak lama kemudian, Murong Wende kembali bersama sosok parubaya yang berjalan di belakangnya dengan tenang. Tetua, silakan, ucap King Yong Jun yang duduk di kursi kehormatan, mempersilakan sosok parubaya tersebut untuk menempati kursi yang tersedia dengan ramah. Terima kasih, Tuan Muda. Menatap King Yong Jun dengan hormat. Setelah sosok parubaya tersebut menempati kursinya, King Yong Jun lalu mempersilakan sosok tersebut menjelaskan tujuan kedatangannya. Tuan Muda, hamba Wang Sang, leluhur keempat klan Sen Wang, ingin menemui Tuan Besar, ucapnya memperkenalkan diri dengan hormat, membuat Murong Wende dan rombongannya saling berpandangan. Tuan Besar, tanya Xuan Wu Zuxian. Benar Tuan, aku Wang Sang dari Istana Gunung Wangying adalah pelayan Tuan Besar King Ruo, jawabnya dengan jujur, sambil menyampaikan tujuannya yang ingin bertemu dengan King Ruo, membuat Murong Wende dan rombongannya kembali saling berpandangan. Tapi leluhur, ayahanda sedang menyelidiki kasus di wilayah utara Kekaisaran. Apakah masalah leluhur ini bersifat mendesak? Tanya King Yong Jun. Benar Tuan Muda, salah satu kota di wilayah utara Kekaisaran telah dilenyapkan, jawab Wang Sang sambil menjelaskan peristiwa tersebut dengan rinci, membuat King Yong Jun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan. Bagaimana bisa? Tanya Husan. Tuan, aku telah memeriksa reruntuhan kota Ning,
dan memastikan bahwa kota itu telah dilenyapkan oleh seorang abadi tingkat tinggi, jawab Wang Sang dengan serius. Pada saat mereka sedang membicarakan masalah tersebut, tiba-tiba Murong Zongde dan Hu Yanlan yang sebelumnya sedang mengawasi klan Shen Hong, memasuki ruangan. Hormat pada Tuan Muda King Yongjun, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Paman, bangunlah, ucap King Yongjun dengan ramah. Terima kasih, Tuan Muda, jawab Hu Yanlan dan Murong Zongde dengan hormat, lalu menempati kursinya masing-masing, menatap Wang Sang dengan penasaran. Tuan, aku Wang Sang, ucapnya memperkenalkan diri dengan hormat. Wang Sang, apakah Anda dari Istana Gunung Suci Wangying? Tanya Murong Zongde. Benar Tuan, jawab Wang Sang dengan hormat, sambil menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin membicarakan peristiwa penting yang terjadi di kawasan utara Kekaisaran Shen Wang tersebut, membuat Murong Zongde dan Hu Yanlan saling berpandangan. Paman, apakah ada yang salah? Tanya King Yongjun. Tuan Muda, tujuan kedatangan kami memang ingin melaporkan masalah tersebut, jawab Hu Yanlan. Lalu dari mana Paman mendapatkan informasi tersebut? Tanya King Yongjun. Tuan Muda, saat kami berdua sedang mengawasi klan Shen Hong, kami secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka yang sedang membahas masalah tersebut, lalu kami berdua bergerak menuju istana kota, dan kami juga mendengar percakapan yang sama, lalu kembali ke klan, jawab Hu Yanlan menjelaskan. King Yongjun menganggukkan kepalanya. Leluhur Wang Sang, Paman, ayah masih belum kembali dan aku juga belum mendapat kabar darinya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah tetap bersikap tenang dan waspada, ucapnya dengan tenang. Tuan Muda benar, ucap Murong Zongde mengingatkan. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang prajurit jaga masuk ke istana. Tuan Muda, ada surat dari istana, ucap prajurit tersebut sambil menyerahkan surat panggilan tersebut pada King Yongjun. Baik, Paman, terima kasih, ucapnya dengan ramah sambil mempersilahkan prajurit itu kembali berjaga. Terima kasih Tuan Muda, ucapnya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah prajurit itu pergi, King Yongjun lalu memeriksa surat panggilan tersebut. Yang Mulia Nangongming ingin mengadakan pertemuan penting, dan ini berkaitan dengan kehancuran kota Ning, Paman Jinse, Paman Kyongdu. Mohon kesediaan Paman berdua menghadiri dan mengikuti pertemuan tersebut, ucap King Yongjun dengan hormat. Baik, Tuan Muda, ucap Jinse dan Kyongdu dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Jinse dan Kyongdu meninggalkan tempat itu, King Yongjun lalu menanyakan hasil penyelidikan Murong Zongde dan Hu Yanlan di klan Shen Hong. Tuan Muda, mereka tidak jujur pada kita. Ternyata Hong Mian yang mereka kabarkan tewas bersama rombongan saat ini berada di kota Biangui dalam keadaan selamat, ucap Hu Yanlan menjelaskan, membuat Xing Yongjun terdiam. Tuan Muda, apa rencana kita? Tanya Jinse dengan serius. Segala tindakan kita harus mendapat persetujuan dari ayah. Sambil menunggu kedatangan dan tanggapannya, aku mohon kesediaan Paman Mao Huo dan Paman Yulin Sa untuk tetap mengawasi klan Shen Hong, ucap King Yongjun. Baik, Tuan Muda, ucap Mao Huo dan Yulin Sa dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Mao Huo dan Yulin Sa meninggalkan tempat itu, King Yongjun yang hendak melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba merasakan cincin penyimpanan yang bergetar. Paman, leluhur, ada pesan dari ayah, ucapnya sambil memeriksa lencana giok pesan jiwa, membuat mereka yang ada di ruangan tersebut terdiam menunggu dengan penasaran. Ayah sedang kembali, ucapnya dengan tenang. Apakah itu artinya penguasa muda telah menemukan pembunuh tersebut? Tanya Murong Wende, membuat Wang Sang yang mendengar panggilan itu begitu terkejut. Penguasa muda, apakah Tuan Besar adalah putra seorang penguasa? Tapi dia seorang king, Wang Sang membatin dengan penasaran. Benar, dan ayah juga sedang membawa mereka hidup-hidup, jawab King Yongjun, membuat Murong Wende menjadi lega. Lalu Tuan Muda, apa ada kabar lainnya? Tanya Suan Wu Zuxian yang sebelumnya terus menyimak perbincangan tersebut, tiba-tiba bertanya. Benar, dan ini ada hubungannya dengan kedatangan leluhur Wang Sang,
jawab King Yongjun, membuat mereka saling berpandangan dan semakin penasaran. Maksud Tuan Muda? Tanya Wang Sang dengan serius. Leluhur, ternyata kota Ning dihancurkan oleh ayah, jawab King Yongjun, membuat Wang Sang dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu mematung dengan mulut ternganga. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.